Jika kalian menekan video ini, maka kalian akan mengetahui semua alur cerita dari film ini. Jadi, filmnya dimulai. Film ini mengisahkan perjalanan hidup Pablo Escobar Gaviria, seorang gembong narkoba terkenal di Kolombia dan pendiri kartel Medellin. Film dimulai pada tahun 1981. Saat itu, Pablo sedang menyiapkan pesta dan mengundang banyak orang terkenal ke pestanya. Salah satunya adalah Virginia Vallejo, seorang pembawa berita terkenal di Kolombia. Sebelum itu, ia sempat menyuruh salah satu anggotanya untuk menghapus dokumen pemerintah tentang keterlibatan Pablo pada kematian 2 agen polisi. Dan anggotanya Pablo itu berangkat dengan membawa $30.000 yang bisa direfill kalau uangnya habis. Virginia datang bersama suaminya menggunakan pesawat pribadinya Pablo. Virginia datang tanpa mengetahui bagaimana perawakan Pablo sebenarnya. Hingga saat pesta, akhirnya ia bertemu langsung dengan Pablo. Pablo menjelaskan bahwa pesta ini untuk merayakan pembangunan 2000 rumah layak huni untuk masyarakat yang tinggal di wilayah kumuh. Virginia dan kru televisinya lalu diajak Pablo untuk melihat langsung konstruksi bangunan itu yang berjarak cukup dekat dengan pembuangan sampah akhir, tempat para pemulung mencari barang-barang yang bisa mereka jual kembali. Pablo diam-diam menyukai Virginia, padahal Pablo sudah memiliki istri dan seorang putra. Pablo dan Virginia kemudian berkencan, dan Pablo baru mengetahui bahwa Virginia memiliki suami. Sebenarnya Virginia dan suaminya sudah pisah rumah, tapi suaminya Virginia tidak mau menceraikan Virginia. Akhirnya, Pablo menyuruh anggotanya untuk menangkap suaminya Virginia dan memaksanya untuk menceraikan Virginia. Untuk merayakan perceraiannya Virginia itu, Pablo mengajak Virginia liburan ke suatu pulau di Kolombia. Tepat pada saat itu juga sedang diadakan rapat para gembong narkoba dari kartel Medellin dan kartel Cali untuk saling bekerja sama untuk membagi wilayah penyebaran narkoba mereka. Kartel Medellin di Florida dan kartel Cali di New York. Untuk pengecer dan pengiriman diatur oleh Pablo, karena mereka tahu tidak ada seorang pun yang berani mencuri 1 gram kokain dari Pablo. Pernah suatu hari di jalan tol Florida, pesawatnya Pablo yang membawa kokain dari Kolombia mendarat, yang tentunya menyebabkan kemacetan panjang di jalan bebas hambatan itu. Amerika Serikat menjadi incaran Pablo karena di sana 1 kilogram kokain dihargai $150.000 Amerika dan Pablo membawa ribuan kilo ke Florida. Akibat maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Amerika, DEA, yakni Organisasi Anti Narkoba Amerika Serikat yang diwakili oleh Agen Shepard bertemu dengan Velarde, Duta Besar Kolombia untuk Amerika Serikat. Melalui Velarde, Kolombia ingin kembali mengaktifkan kebijakan bilateral lama antara Kolombia dan Amerika Serikat, yakni perjanjian ekstradisi, yang berisi pemerintah Kolombia akan menangkap para gembong narkoba yang telah memasukkan kokain ke Amerika Serikat lalu menyerahkannya ke pemerintah Amerika Serikat. Akan kembali digagasnya perjanjian itu terdengar hingga ke telinganya Pablo. Pablo mengumpulkan semua penanggung jawab kartel Medellin dan Cali untuk bersama-sama mencalonkan Pablo menjadi anggota Dewan Kolombia, agar ia bisa membatalkan perjanjian ekstradisi yang akan merugikan mereka semua. Dan untuk memperlancar usahanya itu, Pablo bersama rekan-rekannya bersedia membiayai kampanye 2 calon presiden Kolombia, sehingga siapapun yang menang tidak akan ada masalah bagi Pablo. Dan benar saja, Pablo terpilih menjadi anggota dewan untuk wilayah Medellin. Saat rapat kongres pertamanya, Pablo dilarang masuk ke ruang rapat, bukan karena menyelundupkan 40 ton kokain ke Amerika Serikat, tapi gara-gara tidak mengenakan dasi. Setelah meminjam dasi dari salah satu pendukungnya, ia lalu dibolehkan masuk rapat kongres. Untuk merayakan kemenangannya itu, Pablo memberikan hadiah uang yang sangat banyak untuk Virginia agar ia bisa tampil menawan. Di suatu hotel, Virginia bertemu dengan agen Shepard. Agen Shepard bertanya tentang Pablo pada Virginia, tapi Virginia tidak mau buka mulut. Beberapa hari berselang, Kongres mengadakan rapat khusus untuk membahas pencabutan keanggotaan Pablo sebagai anggota dewan yang diperkasai oleh Menteri Kehakiman Rodrigo Lara Bonita. Menteri Rodrigo tidak setuju Pablo menjadi dewan karena bisnis narkoba yang dimiliki oleh Pablo. Pablo membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa kekayaan yang dimiliki Pablo berasal dari kerja kerasnya sendiri. Pablo bahkan balik menantang Rodrigo untuk menunjukkan bukti kuat kalau ia memang gembong pengedar narkoba. Istrinya Pablo, yakni Victoria, ingin Pablo menyerah saja dan tidak usah lagi berurusan dengan dewan karena Victoria tidak ingin bayi yang sedang dikandungnya nanti menderita.
Tapi Pablo tidak mau karena ia ingin mendapatkan respect dari orang-orang. Tiba-tiba, seseorang menelepon Pablo dan mengabarkan bahwa koran El Espectador memuat berita tentang dosa masa lalu Pablo, salah satunya tentang pembunuhan 2 agen polisi. Pablo akan membayar 500 peso untuk setiap koran yang berhasil dihentikan peredarannya, tapi upaya itu tidak cukup. Masyarakat kini sudah tahu dosa masa lalu Pablo. Rupanya, anggota Pablo yang sebelumnya ia suruh untuk menghapus dokumen tentang keterlibatan Pablo pada pembunuhan 2 agen polisi itu menghabiskan uang pemberian Pablo untuk mabuk-mabukan dan untuk wanita. Akhirnya, anggota itu ditangkap dan dibunuh dengan cara diikat bersama dengan seekor anjing, yang kemudian anjing tersebut akan menggigit si anggota pengkhianat saat anjingnya dipukul. Karena sudah tidak ada cara lain lagi, akhirnya Pablo memutuskan untuk membunuh Menteri Rodrigo. Untuk jaga-jaga, ia menghadiahi Virginia pistol, karena Virginia sedang dijadikan target sebab keterlibatannya dengan Pablo. Pablo mengutus Sicario atau pembunuh bayaran, anak-anak didikannya Pablo untuk membunuh Menteri Rodrigo. Tidak hanya itu, Pablo juga memerintahkan untuk membunuh editor koran yang memberitakan masa lalunya. Setelah kematian Menteri Rodrigo, Pablo bersama rekan-rekannya pergi ke Panama dengan niatan membantu Panama membayar utang-utangnya. Dengan balasan, Panama ikut terlibat dalam upaya penghapusan perjanjian ekstradisi. Tapi Panama menolak permintaan Pablo itu. Bertepatan saat itu juga, Victoria melahirkan di Panama. Akibat kematian Menteri Rodrigo, Pablo kini buron dan dijadikan tersangka. Pemerintah menyebarkan selembaran, siapapun yang berhasil membunuh Pablo, maka akan dihadiahi uang 1 miliar peso. Menjawab selembaran itu, Pablo lalu mempersenjatai masyarakat lingkungan kumuh agar bisa bekerja padanya dan menjadi tentaranya. Pablo menghadiahi 2.000 dolar untuk setiap polisi yang dibunuh, 5.000 dolar untuk sersan, letnan dihargai 10.000 dolar, dan mayor 50.000 dolar. Karena banyaknya kepolisian Kolombia yang dibunuh, pemerintah lalu membentuk tim khusus untuk menangkap Pablo Escobar. Di waktu lain, Virginia dipecat dari pekerjaannya karena keterlibatannya dengan Pablo. Virginia melaporkan hal itu pada Pablo dan ingin mengakhiri hubungannya dengan Pablo. Pablo yang kala itu sedang bersembunyi di hutan hanya bisa mengiyakan permintaan Virginia karena posisinya sendiri sedang tidak aman. Tiba-tiba, 2 helikopter kepolisian muncul dan hendak menangkap Pablo. Anggotanya Pablo bergerak cepat dengan melepaskan burung-burung dara agar kemudian menabrak helikopter dan merusak mesin helikopter. Pablo sendiri yang habis enak dengan pelacurnya terpaksa melarikan diri dengan bertelanjang bulat. Posisinya Pablo benar-benar terpojok sekarang. Monje, kepala keuangan kartel Medellina, tewas setelah ditembak di tempat oleh polisi. Garza, kepala keamanan kartel Medellina pun tewas setelah ditembaki peluru helikopter saat sedang melarikan diri. Karena sudah kesal, Pablo lalu menghubungi stasiun radio untuk menyuruhnya menyebarkan pesan Pablo bahwa ia menyatakan perang pada pemerintah. Dan benar saja, Pablo dan anggotanya terus meneror Kolombia, mulai dengan meledakkan pesawat dan meledakkan bom di beberapa pusat perbelanjaan. Entah mungkin karena melihat kerusakan yang ia timbulkan sendiri, Pablo lalu menyerahkan dirinya dengan balasan pemerintah membatalkan perjanjian ekstradisi. Pemerintah menerima penyerahan diri Pablo itu, tapi sebelum itu, Pablo ingin dipenjara di penjara yang ia desain sendiri. Dan penjaranya Pablo adalah penjara yang sangat mewah. Bahkan ada lapangan bola dan diskotiknya juga. Setiap hari Minggu, keluarganya Pablo datang untuk menjenguk Pablo. Pernah suatu waktu, putrinya Pablo yang bernama Manuela ingin ia dan Pablo pergi keluar penjara untuk bersama-sama membeli es krim. Pablo mengiyakan permintaan Manuela dan mengancam setiap penjaga untuk memperbolehkan dia keluar dari penjara sebentar saja. Tapi saat hendak masuk mobil, puluhan penjaga bersenjata dengan posisi siaga mengarahkan senjata mereka ke arahnya Pablo dan melarang Pablo untuk keluar. Pablo dan Manuela pun batal pergi membeli es krim. Beberapa waktu kemudian, Virginia datang ke penjaranya Pablo. Ia ingin Pablo mengumumkan bahwa Virginia dan dirinya sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Hal itu karena Virginia sudah gerah terus-terusan diteror oleh orang-orang yang membenci Pablo. Dan juga Virginia ingin Pablo memberikannya 80.000 dolar agar Virginia bisa pergi ke Eropa dan memulai hidup baru. Pablo tidak bisa melakukannya karena pertama, ia tidak memiliki uang sebanyak itu, dan kedua, ia ingin Virginia tetap berada di Kolombia untuk bisa menuliskan biografi tentang dirinya. Setelah bertemu dengan Virginia, kini Pablo bertemu dengan penanggung jawab kartel Medellina yang membawakan uang 50.000 dolar pada Pablo. Pablo tidak suka karena seharusnya mereka memberikan Pablo 250.000 dolar. Pablo yang marah karena sudah ditipu, lalu menyuruh anggotanya membunuh penanggung jawab kartel Medellina itu dengan gergaji mesin.
Akibat pembunuhan yang dilakukan Pablo di dalam penjara, pemerintah memutuskan untuk memindahkan Pablo ke penjara militer. Tapi saat hendak dijemput, Pablo sudah melarikan diri dari penjara. Karena menghilangnya Pablo ini, masyarakat mulai bertindak anarkis. Semua orang yang membenci Pablo membunuh orang-orang yang memiliki keterkaitan atau bahkan pernah bekerja dengan Pablo. Virginia sendiri nyaris terbunuh saat hendak menjual perhiasan miliknya. Beruntung, orang-orang yang hendak membunuh Virginia gagal masuk ke toko perhiasan tersebut. Karena sudah tidak tahu harus kemana lagi, akhirnya Virginia menemui agen Shepard untuk meminta perlindungan. Dengan begitu, Virginia akan membongkar semua hal yang ia tahu tentang Pablo. Di tempat lain, Pablo dan keluarganya sedang bersembunyi. Karena tidak mau keluarganya terus-terusan diteror, Pablo lalu menyuruh keluarganya pergi ke Jerman agar tidak dihantui oleh orang-orang di Kolombia. Tapi Jerman tidak menerima keluarganya Pablo. Akhirnya, keluarganya Pablo dipulangkan kembali ke Kolombia dan untuk sementara tinggal di hotel yang dijaga ketat oleh kepolisian. Diam-diam, kepolisian juga memasang penyadap ke telepon di kamarnya keluarganya Pablo, karena siapa tahu Pablo akan menelpon keluarganya. Dan benar saja, Pablo menelpon Victoria dan setiap pembicaraan mereka didengar juga oleh kepolisian. Pablo yang kemudian sadar kalau pembicara mereka disadap, lalu mengancam akan membunuh setiap polisi yang mendengar percakapannya. Tapi itu sudah cukup. Dari telepon itu, kepolisian kemudian tahu bahwa Pablo sedang bersembunyi di Los Olivos. Puluhan tentara bergerak ke Los Olivos untuk menangkap Pablo. Menyadari kalau keberadaannya sudah diketahui, Pablo lalu bersiap dan hendak kabur melalui jendela. Tapi ia terlambat. Kamarnya sudah diterobos paksa, dan Pablo pun tewas tertembak. Pablo Escobar Gaviria tewas tertembak oleh kepolisian Kolombia pada tanggal 2 Desember 1993. Videonya selesai.